Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh alur cerita dari film CJ7. Film ini telah rilis pada tanggal 30 Januari tahun 2008. Di dalam film ini bercerita tentang Dicky dan ayahnya yang merupakan keluarga yang kurang mampu. Suatu hari Dicky menemukan seekor anjing alien yang diberi nama CJ7. Semenjak kehadiran CJ7, hidup Dicky menjadi lebih berwarna. Penasaran dengan persahabatan Dicky dengan alien tersebut? Yuk kita masuk saja ke ceritanya guys. Film ini diawali dengan memperlihatkan sebuah keluarga yang kurang mampu. Mereka terdiri dari sang ayah bernama Chouty dan juga seorang anak laki-lakinya yang bernama Dicky. Ibu Dicky sudah lama meninggal karena sakit yang dideritanya. Saat ini Chouty bekerja keras untuk menghidupi anaknya. Mereka berdua tinggal di sebuah rumah rusak yang sebenarnya tidak layak untuk ditinggali. Saat ini Dicky bersekolah di salah satu sekolah dasar. Dicky sering dikucilkan oleh teman-temannya karena dia adalah orang yang tidak mampu yang setiap hari menggunakan pakaian kotor. Di saat jam istirahat, Dicky membantu seorang gadis bernama Maggie yang juga sering dikucilkan di sekolah akibat badannya yang sangat besar. Setelah Dicky membantu Maggie, Maggie terlihat seperti menyukai si Dicky. Ayahnya Dicky yaitu Chouty bekerja sebagai seorang tukang bangunan, tapi ia sangat ceroboh dalam melakukan pekerjaannya. Walaupun begitu, ia masih tetap gigih dalam bekerja demi menghidupi dan menyekolahkan anaknya. Chouty memiliki cita-cita untuk memberikan pendidikan tinggi untuk Dicky agar Dicky menjadi orang yang lebih berguna. Walaupun hidup mereka selalu kekurangan, Chouty mengajarkan Dicky untuk tidak pernah mencuri, merampok dan mengambil apapun yang bukan miliknya. Chouty hanya meminta Dicky untuk selalu belajar dan fokus dalam sekolahnya. Walaupun mereka hidup dalam kemiskinan, mereka berdua selalu memiliki cara untuk bisa bahagia di tengah kekurangan yang mereka alami. Karena mereka tidak memiliki TV, mereka pun sering pergi ke sebuah toko hanya untuk menonton TV. Di sana mereka menonton berita tentang adanya pesawat luar angkasa yang sempat jatuh ke bumi. Saat sedang menonton TV, Dicky tiba-tiba menghilang entah kemana. Ternyata Dicky sedang melihat robot CJ1, robot yang sangat canggih. Dicky pun merengek dan meminta ayahnya untuk membelikannya robot tersebut. Tetapi karena ayahnya tidak mempunyai uang sepeser pun, ia pun langsung memukul Dicky agar Dicky berhenti merengek-rengek. Dicky pun menjadi marah dan dia langsung kabur menjauhi ayahnya. Mengetahui hal tersebut, Chouty langsung mengejar Dicky. Ia menemukan Dicky sedang bersama dengan gurunya yang bernama Miss Yuen. Miss Yuen adalah salah satu guru yang mau menjaga dan perhatian pada Dicky di sekolah. Saat pertama kali melihat Miss Yuen, Chouty sangat terpesona karena kecantikannya. Malam harinya Chouty pergi ke tempat barang rongsokan untuk mencari sepatu bekas untuk Dicky. Tapi di sana ia malah bingung karena melihat pesawat luar angkasa yang tiba-tiba saja terbang. Lalu Chouty menemukan sebuah bola hijau. Tanpa berpikir lama, ia pun langsung membawa bolanya untuk diberikan kepada Dicky. Dicky pun sangat senang melihat mainan barunya itu. Keesokan harinya Dicky membawa mainan itu ke sekolah untuk dipamerkan kepada teman-temannya. Dicky menamai mainannya dengan sebutan CJ7. Salah satu temannya yang bernama Johnny mengejek Dicky karena mainannya itu sangat-sangat jelek. Mendengar hal tersebut, Dicky pun langsung marah. Dia sebenarnya ingin mengajar Johnny, tetapi Johnny langsung memanggil anak buahnya untuk mengajar Dicky. Setelah pulang dari sekolah, Dicky dimarahi habis-habisan oleh ayahnya karena ia bertengkar dengan Johnny. Saat dimarahi, Dicky secara tidak sengaja menekan antena dari mainan tersebut. Seketika hal-hal yang aneh pun mulai terjadi. Bola hijau itu secara perlahan-lahan berubah menjadi seekor anjing alien. Anjing alien itu mampu merubah apel busuk menjadi apel segar. Dicky pun sangat senang karena akhirnya ia memiliki mainan yang sangat lucu. Saking senangnya, Dicky sampai bermimpi tentang anjing aliennya yang mampu melindunginya. Bahkan alien tersebut mampu membantunya mendapatkan nilai tinggi di dalam ujian sekolahnya. Keesokan harinya Dicky terbangun dari mimpi indahnya dengan apel yang masih ada di mulutnya. Dia pun bergegas pergi ke sekolah untuk mengetes kemampuan CJ7. Tetapi kemampuan CJ7 tidak seperti apa yang ia bayangkan. CJ7 sama sekali tidak bisa melindungi Dicky dari kejaran anjing. Lalu CJ7 juga tidak bisa memberinya alat untuk bisa membuat Dicky mendapatkan nilai bagus. CJ7 malah memberinya tembakan pup pada Dicky. Karena Dicky sangat-sangat kotor, ia pun dibandingkan di depan para guru dan murid-murid yang lain. Dicky menjadi sangat kesal pada CJ7 karena kemampuannya yang tidak sesuai dengan mimpinya. Ia pun langsung membawa CJ7 ke tempat sampah dan meninggalkannya di sana.
Tak lama setelah itu Diki menyadari bahwa ia melakukan kesalahan dengan membuang CJ7 ke tong sampah. Ia pun segera pergi ke tong sampah untuk mencari mainannya. Saat kembali ternyata tong sampah itu sudah dalam keadaan kosong. Lalu Diki berusaha mengejar sebuah truk sampah, akan tetapi Diki sama sekali tidak berhasil. Saat ia pulang ke rumah, CJ7 sudah berada di rumah bersama dengan Chouti. Chouti sangat bingung dengan makhluk aneh ini. Ia bertanya-tanya makhluk apa sebenarnya dia. Diki kemudian menjawab bahwa CJ7 muncul dari bola hijau yang pernah dibawa pulang oleh Chouti. Saat Diki dan Chouti sedang tertidur, CJ7 terus memperhatikan mereka yang tertidur dengan banyak keringat karena cuaca yang panas. Kemudian CJ7 menggunakan kekuatannya untuk menghidupkan kipas yang sudah rusak agar Diki dan ayahnya bisa tidur dengan nyenyak. Di pagi harinya Diki pergi ke sekolah dengan membawa CJ7. Tapi sialnya Johnny dan teman-temannya sekilas melihat gerak-gerik dari CJ7. Mereka pun segera menangkap CJ7 dan mencoba untuk membuka isi tubuh dari boneka tersebut. Mengetahui hal tersebut, Diki tidak tinggal diam. Dia mencoba untuk memukul Johnny. Akan tetapi pukulannya ditahan oleh anak buah dari Johnny. Ketika anak buahnya ingin memukul Diki, tiba-tiba Maggie datang untuk melakukan pertarungan dengan anak buah Johnny. Aksi perkelahian mereka dipergoki oleh salah seorang guru. Guru itu pun langsung menghukum mereka semua di tengah lapangan. Setelah guru itu pergi, Diki menunjukkan kepada Johnny bahwa CJ7 adalah makhluk alien yang lucu yang bisa melakukan apapun. Diki juga berterima kasih pada Johnny karena ia tidak menceritakan tentang CJ7 pada gurunya. Kini Johnny dan Diki menjadi berteman. Sebelum Diki berangkat ke sekolah, Diki memberikan hasil ujiannya pada Chouti. Chouti sangat senang karena untuk pertama kalinya Diki mendapatkan nilai sempurna. Ia pun langsung memamerkan hasil ujian Diki ke beberapa rekan kerjanya. Tidak hanya itu, dia juga memamerkan hasil ujian Diki kepada bosnya. Tapi bosnya tidak percaya dan berkata bahwa Diki mendapatkan nilai bagus karena menyontek dengan temannya. Saat bosnya melihat hasil ujian Diki, ternyata Diki mendapatkan nilai 0. Tetapi Diki dengan sengaja merubah nilainya menjadi 100. Kemudian Chouti dipecat karena hampir mencoba memukul bosnya. Setelah pulang dari tempat kerja, Chouti langsung memarahi Diki karena ia telah berbohong pada ayahnya. Diki merubah nilainya karena ia tidak ingin membuat Chouti merasa sangat-sangat kecewa. Lalu Chouti mengambil CJ7 dengan paksa. Mereka kemudian membuat sebuah perjanjian. Jika Diki bisa mendapatkan nilai ujian di atas 60, maka Diki bisa melakukan apapun yang ia mau, termasuk mengambil CJ7 kembali. Akhirnya dengan perjanjian itu membuat Diki menjadi lebih giat belajar untuk mendapatkan nilai di atas 60. Setelah Diki berangkat sekolah, Chouti menyadari bahwa Diki melupakan makan siangnya. Ia pun langsung pergi ke sekolah untuk memberinya bekal makan siang pada Diki. Lalu di sana ia bertemu dengan Miss Yuen. Chouti meminta Miss Yuen untuk memberikan bekal makan siangnya pada Diki. Kemudian Miss Yuen menawarkan dirinya untuk membantu Diki agar bisa mendapatkan nilai sempurna. Chouti pun sangat berterima kasih pada Miss Yuen karena ia selalu perhatian kepada anaknya. Setelah itu Chouti pergi ke tempat kerjanya untuk meminta maaf pada bosnya. Ia juga meminta bosnya untuk menerimanya bekerja kembali. Tanpa diduga bosnya langsung menerima Chouti untuk bekerja lagi. Ia juga memberikan bonus pada Chouti sebagai permintaan maaf karena telah mengejek Diki. Setelah mendapatkan bonus itu, Chouti semakin bersemangat dalam bekerja. Tapi sebuah insiden pun terjadi di mana Chouti yang sedang bekerja mengalami kecelakaan yang mengakibatkan dirinya meninggal dunia. Sementara itu Diki akhirnya berhasil mendapatkan nilai 65 di dalam ujiannya. Diki pun sangat senang karena akhirnya ia bisa membuktikan pada ayahnya jika dia bisa mendapatkan nilai di atas 60. Lalu Miss Yuen menemui Diki dan memberitahukannya bahwa ayahnya telah meninggal karena kecelakaan saat bekerja. Diki pun sangat terpukul dan bersedih setelah mendengar kabar ayahnya. Di sisi lain, CJ7 masih berada di dalam tas Chouti yang berada di dekat mayatnya. Melihat Chouti tidak bernyawa, CJ7 mencoba untuk menyembuhkan luka-lukanya. Dengan usaha yang sangat keras, akhirnya membuat Chouti bisa hidup kembali. Karena terlalu memaksakan diri, CJ7 menjadi terkulai lemas karena kekuatannya yang habis. Keesokan paginya Diki terbangun dan melihat ayahnya tertidur di sampingnya. Melihat hal tersebut, Diki langsung memeluk erat ayahnya. Ia berjanji bahwa dirinya tidak nakal dan berusaha untuk mendapatkan nilai yang terbaik. Mereka yang sedang berpelukan tiba-tiba mendengar suara yang berasal dari CJ7. Rupanya CJ7 mengerahkan seluruh kekuatannya agar ayah Diki bisa hidup kembali. Setelah menyembuhkan Chouti, CJ7 menjadi sangat-sangat lemah dan antena di kepalanya menjadi warna merah.
Perlahan-lahan CJ7 mulai tidak sadarkan diri dan antena di kepalanya mulai terjatuh dan hancur seketika. Tak lama setelah itu, CJ7 berubah menjadi boneka seutuhnya. Choti dan Diki menjadi bingung karena hal tersebut. Mereka mencoba segala cara untuk membuat CJ7 hidup kembali, mulai dari menggunakan baterai, memberinya sengatan listrik, dan memberinya infus. Tetapi semua cara yang mereka lakukan tidak ada yang berhasil. Sadar jika CJ7 tidak bisa kembali seperti semula, Diki pun memutuskan untuk terus belajar dan menjadikan CJ7 sebagai motivasinya. Di akhir cerita kita bisa melihat bahwa semua orang telah kembali hidup normal. Mereka semua datang ke acara piknik di sekolah Diki. Di sana anak buah Johnny jatuh cinta pada Maggie, tetapi Maggie hanya menyukai Diki. Sementara Diki malah menyukai Fanny, yaitu salah satu temannya. Dan Fanny juga terlihat menyukai Diki. Tetapi mereka tidak bisa bersama karena Johnny terus merebut Fanny dari dirinya. Sedangkan Choti jatuh cinta pada Miss Wen dan ia mencoba untuk mendekatinya dengan memberikan bunga. Tak lama setelah itu, Diki melihat piring terbang yang turun di dekat tempat pikniknya. Tak berselang lama, muncullah anjing alien yang sama seperti CJ7. Tapi mereka memiliki warna yang berbeda-beda. Sepertinya mereka akan membuat CJ7 agar bisa hidup kembali. Dan cerita pun selesai. Film ini mengajarkan kita untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Kita harus mencontoh sifat dari Choti yang selalu tegar dalam menjalani kehidupannya yang selalu kekurangan. Walau begitu, Choti selalu meminta Diki untuk menjadi orang baik dan memintanya untuk tidak mencuri. Film ini juga mengajarkan kita betapa pentingnya pendidikan tersebut. Walau keadaan kurang mampu, jangan pernah sekali-sekali melupakan pendidikan. Oke, mungkin segitu dulu alur cerita film kali ini. Kalau kalian ada yang merequest film atau mereview sebuah film, silahkan komen aja di bawah guys. Jika ada yang salah atau kurang dari alur cerita di atas, gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.